Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Alchemy God. Selamat mendengarkan. Bab 471 Pusat Bumi. Chen Xiang terbang selama 3 hari, membunuh banyak binatang aneh di sepanjang jalan. Ketika dia mencapai ujung, dia tidak melihat apa-apa, hanya satu blokir dinding batu. Mungkinkah aku mengabaikan sesuatu di jalan? Chen Xiang bertanya dengan curiga. Ketika dia berada di jalan sebelumnya, Long Shui menggunakan Immortal Traveling Nine Heavens untuk berkeliling di sini, tetapi dia tidak menemukan apapun. Di bawah jurang ini ada jalan lurus dan lebar. Chen Xiang berjalan mundur perlahan saat ini, sambil memperhatikan kedua sisi dan tanah. Jika ada lubang kecil atau semacamnya, dia pasti bisa menemukannya. Dia berjalan mundur perlahan selama 2 hari. Long Shui tiba-tiba berteriak, "Saya menemukan lubang kecil." Lubang kecil itu ada di atas dinding batu. Chen Xiang berjalan mendekat, dan benar saja, dia melihat lubang kecil di batu itu. Dinding dekat dengan tanah superior. Aku akan menggunakan indera spiritualku untuk melihat apa yang ada di dalamnya, kata Long Shui, melepaskan indera spiritualnya dan memasuki lubang kecil. Lubang kecil ini sangat dangkal, dan akan segera berakhir, tetapi ada banyak pola roh di sekitar lubang kecil. Saya tidak tahu untuk apa itu, kata Long Shui dengan depresi. Awalnya, dia mengira Chen Xiang telah berbalik menjadi tikus dari lubang kecil ini ke pusat bumi. Chen Xiang turun ke tanah, dan menyentuh sekeliling lubang kecil dengan jari-jarinya. Dia menemukan bahwa lubang kecil itu sangat bulat, dan memang ada banyak benda yang tidak rata di dinding lubang. Butuh beberapa saat baginya untuk pastikan itu adalah pola roh. Mungkinkah ini tempat khusus untuk memasukkan kunci? Kata Bai Youyo. Kata-kata ini mengingatkan Chen Xiang. Dia buru-buru mengeluarkan pisau pembunuh iblis naga azur. Meskipun pisau pembunuh iblis naga azur berbentuk persegi, tetapi karena menyatu dengan jiwa naga, itu bisa berubah sesuai dengan pikiran Chen Xiang. Dia membuat King Long Demon Slaying Knife menjadi bentuk silinder, yang ukurannya kira-kira sama dengan lubang kecil, dan itu cukup untuk bisa masuk. Aku harus mencoba. Jika berhasil, maka benar-benar ada sesuatu yang menungguku untuk mendapatkannya di tengah bumi. Chen Xiang menarik napas sedikit, dia sedikit bersemangat. Ketika dia memasukkan setengah jalan melalui pisau pembunuh iblis King Long berbentuk silinder, dia tiba-tiba merasakan kekuatan isap, dan melihat semburan cahaya meluap dari lubang kecil, dan kemudian sebuah lubang persegi tiba-tiba muncul di tanah di sampingnya. Tangga di bawah. Ini membuat Chen Xiang sangat bersemangat. Begitu pula Sumei Yao dan Bai Youyo, karena mereka tidak pernah tahu seperti apa pusat bumi itu, tetapi sekarang mereka memiliki kesempatan untuk melihatnya, dan mungkin ada sesuatu yang menunggu Chen Xiang untuk ke sana. Chen Xiang mengeluarkan Azure Dragon Demon Slaying Knife, berjalan menuruni tangga, dan bagian atas segera ditutup, tetapi Chen Xiang mendengar raungan binatang buas. Itu adalah raungan binatang api primordial, dan binatang api primordial selalu membayar perhatian menonton gerakan Chen Xiang, dan melihat Chen Xiang menemukan cara seperti itu. Dia diam-diam menjadi bersemangat. Setelah pergi ke pusat bumi, tebang pohon itu dan lihat apa yang menarik dari singa besar ini, kata Long Shui genit. Binatang api itu bahkan tidak menatapnya, yang membuatnya sangat marah. Chen Xiang menggelengkan kepalanya dan tersenyum, dan berjalan menuruni tangga. Ini adalah tangga spiral ke bawah, dan itu sangat dalam. Long Shui menjelajah untuk waktu yang lama, hanya untuk menemukan bahwa ada sesuatu yang menghalanginya di bawah. Nether abis ini sudah cukup dalam, dan sekarang harus turun lebih jauh. Chen Xiang merasa ujung tangga ini seharusnya tidak jauh dari pusat bumi. Apakah kalian semua tidak pernah mendengar tentang apa yang ada di pusat bumi? Tanya Chen Xiang. Aku hanya mendengar bahwa di sana sangat panas, dengan nyala api yang kuat, kata Sumei Yao, Bai Youyo dan Long Shui juga dengan cepat bergema. Chen Xiang menerbangkan tangga itu selama 10 hari sebelum dia menyelesaikannya, tetapi ada sebuah pintu di bagian bawah. Di bagian atas pintu tertulis 4 karakter besar, gerbang ke pusat bumi. Melihat keempat kata ini, Chen Xiang dan yang lainnya sangat bersemangat, karena keterkejutan ini menegaskan bahwa pusat bumi ada di balik pintu ini. Chen Xiang mendorong membuka pintu batu, dan nafas panas yang membara mengalir ke arah wajahnya, membuat Chen Xiang, yang memiliki api langit, merasakan rasa sakit yang membakar di sekujur tubuhnya. Dapat dilihat betapa kuatnya nafas panas ini.
Dia buru-buru melepaskan baju besi Vajra Basal untuk melindungi tubuhnya, sehingga dia bisa menahan gelombang panas yang mengerikan. Dia yakin bahkan seorang prajurit Nirvana pun akan kesulitan untuk masuk ke dalam. Masih ada jalan panjang sebelumnya. Chen Xiang tidak tahan di depan pintu sekarang, itu akan menjadi lebih kuat di dalam. Siapa yang membangun tempat ini? Chen Xiang sangat bingung, tapi tidak ada yang bisa menjawabnya. Pintu batu menutup secara otomatis, suhu di dalam bahkan lebih mengerikan. Chen Xiang dilindungi oleh baju besi berlian basal, tidak ada yang terjadi. Saya tidak berani menggunakan indera spiritual saya untuk menyelidiki secara acak. Api di dalamnya terlalu menakutkan. Begitu indera spiritual saya keluar, itu akan segera terbakar. Long Sui berkata dengan ngeri. Bahkan kesadaran akan terbakar. Ini membuat Chen Xiang menarik napas dalam-dalam. Dia tidak berani membayangkan apa yang akan terjadi padanya setelah armor berlian basal di tubuhnya menghilang. Lorong itu sangat gelap, Chen Xiang tidak bisa melihat apa-apa, tetapi dipenuhi dengan panas terik yang mengerikan. Chen Xiang mengeluarkan sepotong besi, dan besi cepat itu menguap dan menghilang dalam sekejap. Tidak heran hanya Suanmu Vajra Armor yang bisa datang ke tempat seperti ini, bahkan orang gila seperti guru tidak bisa datang ke sini. Suara Chen Xiang penuh kepanikan. Huang Jintian adalah yang terkuat di dunia bela diri fana. Setelah berjalan lama, Chen Xiang tiba-tiba melihat titik merah di depannya, yang membuatnya sangat bersemangat. Dia mempercepat langkahnya dan berjalan ke depan. Tidak butuh waktu lama, titik-titik kecil itu menjadi semakin banyak, dan lampu merah yang menyilaukan bersinar dari depan. Dia menduga bahwa dia akan segera dapat melihat pusat bumi yang legendaris. Chen Xiang berjalan keluar dari lorong ini, dan tempat dia sekarang berada di tebing. Lampu merah memancar keluar dari bawah, dan batu-batu di sini tidak sederhana, sangat keras. Dia bahkan tidak bisa memotong dengan Azur Dragon pisau pembunuh setan potong saja. Bagaimanapun, batu-batu ini dapat menahan suhu tinggi. Tampaknya pusat bumi masih di bawah. Chen Xiang berdiri di atas tebing yang penuh dengan lampu merah, melihat ke depan. Ada ruang yang sangat luas di sini, setidaknya sebesar negara bagian Taiwu, dan dia juga melihat huruf A pohon dengan batang yang sangat lebat memanjang dari bawah, mengarah ke atas, dan menembus bebatuan. Itulah pohon roh bumi. Sepertinya kamu harus melompat turun, kalau tidak kamu tidak akan bisa melihat pusat bumi. Sume Yao berkata, meskipun dia mengatakannya, dia tidak ingin Chen Xiang melakukan itu, karena bahaya di bawah tidak diketahui. Aku bisa mengangkat tubuhku dengan kekuatan sihir dan perlahan turun. Chen Xiang melihat lampu merah yang menyala di bawah, dan membulatkan tekad untuk melihat apa yang ada di sana. Dia tahu bahwa dia pasti bukan satu-satunya yang datang ke sini. Orang yang datang sebelumnya sengaja membuat permainan dan memintanya datang ke sini untuk mendapatkan sesuatu. Chen Xiang melompat turun, mengandalkan mana untuk menopang tubuhnya untuk menahan, dan kemudian perlahan turun, sehingga dia tidak takut jatuh ke dalam beberapa hal yang sangat mematikan, dan ada lampu merah yang menyilaukan di mana-mana di bawah. Dia tidak bisa melihat apa-apa. Kesadaran tidak dapat dilepaskan, begitu dilepaskan, panasnya akan terhapus. Bab 472 Jiwa Api Bumiin. Chen Xiang menyesalinya sekarang, dia tidak tahu kapan ini akan berakhir jika ini terus berlanjut, dan suhu sekarang cukup menakutkan. Dia berani menjamin bahwa sebanyak orang yang turun dari alam nirwana, dia akan mati. Hanya orang seperti binatang api kuno yang bisa turun dari tempat seperti ini. Jika tidak ada baju besi Vajra Basal, seseorang seperti tuanmu tidak akan berani turun, bahkan jika dia lebih kuat dari tuanmu. Tapi pusat bumi di dunia fana legendaris seharusnya tidak begitu menakutkan. Mungkinkah itu ada sesuatu yang lain di bawahnya? Kata Bai Youyo. Mungkinkah ada jiwa api di bawah sana? Sume Yao berkata dengan heran bahwa ketika Chen Xiang dan Liu Meng'er bertemu terakhir kali, jiwa api yang aneh mempengaruhi area yang luas. Jika benar-benar ada jiwa api di bawah sana, artinya jiwa api sangat kuat. Dalam kognisi Chen Xiang dan yang lainnya, jiwa api Tianyang sudah dianggap sebagai kaisar di antara jiwa api, dan itu sangat jarang diberikan kepada Chen Xiang oleh binatang api kuno. Selain jiwa api Tianyang, pasti ada jiwa api yang lebih kuat. Dunia ini sangat besar dan ada dunia yang tak terhitung jumlahnya. Tidak ada yang bisa mengatakan dengan pasti, kata Bai Youyo. Chen Xiang juga sangat menantikannya saat ini. Jika dia mendapatkan jiwa api yang sangat kuat di bawah,
maka dia akan menghasilkan banyak uang. Saudari Mei Yao, jika kamu benar-benar memiliki jiwa api, aku akan memberikannya kepadamu. Chen Xiang berkata dengan murah hati, dia sudah memilikinya, dan tidak mungkin jika dia menginginkannya lagi, dan dia tidak ingin mencobanya. Untuk memadukan jiwa api lagi rasa sakit yang luar biasa itu. Su Mei Yao sangat senang ketika mendengar itu, dan berkata dengan senyum genit, aku tidak membutuhkannya sekarang, aku khawatir aku tidak akan tahan mati. Aku percaya bahwa di masa depan, mengikuti Munak, akan ada peluang untuk mendapatkan jiwa api. Dikatakan bahwa jiwa api memiliki spiritualitas. Dapat memimpin Tuan untuk menemukan jiwa api lainnya, dan kemudian melahap jiwa api dan memperkuat mereka. Chen Xiang diam-diam mengagumi ini. Bagaimana saya bisa mengatakan bahwa saya bisa memadukan jiwa api lagi? Secara teoritis, itu mungkin, tetapi yang saya dengar adalah bahwa jiwa api yang kuat melahap yang lemah. Jiwa api di jantung bumi seharusnya tidak lebih buruk dari jiwa api Tianyang, setidaknya sama, jadi sulit untuk katakan. Chen Xiang sekarang sedang ditekan. Dia dilindungi oleh Xuanwu Vajra Armor, tapi dia masih merasakan panas terik terus-menerus menembus tubuhnya, yang membuatnya sedikit khawatir. Jika suhu di bawah bahkan lebih tinggi, Xuanwu Vajra Armor miliknya mungkin tidak bisa menolaknya. Lebih dari 1 jam berlalu, Chen Xiang dipenuhi keringat, dia merasa seolah-olah dia akan dipanggang kering. Tepat ketika dia ingin mempercepat pendaratan, panas terik tiba-tiba menghilang. Apa yang terjadi di sini? Chen Xiang terkejut, karena dia tiba-tiba merasakan hawa dingin yang tak terlukiskan. Meskipun dingin semacam ini membuatnya menggigil, itu juga membuatnya merasakan panas yang tak terlukiskan. Chen Xiang memberitahu Su Mei Yao dan yang lainnya bagaimana perasaannya. Bai Youyo berkata, ini adalah Yin Huo. Hal-hal akan terbalik ketika ekstrim. Tampaknya panas di pusat bumi telah melampaui batas akal sehat, jadi Yin Huo dibiarkan. Jika saya menebak dengan benar, maka api jiwa harus Yin Huo dari bumi. Jiwa. Jiwa api Yin bumi. Ini adalah jiwa api yang tidak ada, bukankah itu dibuat oleh sekelompok orang tua? Su Mei Yao berkata dengan ragu. Itu benar, itu memang dibuat oleh orang-orang, tetapi disimpulkan oleh orang bijak itu dengan kebijaksanaan mereka, jadi itu ada dalam teori. Dengan kata lain, jiwa api bumi Yin dan jiwa api langit yang adalah pasangan alami, bisa kompatibel, tetapi saling menahan. Sama seperti pembuluh darah Yin dan yang ilahi dalam tubuh Anda, jika Anda dapat menyatu dengan bumi Yin dan jiwa api. Mendengar spekulasi Bai Youyo, Chen Xiang tidak bisa membantu tetapi merasa menggigil di punggungnya, dan jantungnya berdebar. Kencang, dia tiba-tiba merasakan ketakutan yang tak bisa dijelaskan, tetapi juga sangat bersemangat. Jika bisa digabungkan, itu akan menjadi perpaduan langit dan bumi, jiwa api langit dan bumi. Ini pasti lebih kuat dari jiwa api langit dan jiwa api bumi. Su Mei Yao mengambil dalam-dalam napas, dan tidak bisa menahan sedikit bersemangat. Dia dan Bai Youyo sudah bertemu satu sama lain. Chen Xiang, seorang cabul yang memiliki pembuluh darah Yin dan Yang, jika benar-benar ada api bumi dan Yin di bawah, maka mereka bisa saksikan kelahiran karakter penentang surga dengan jiwa api alam semesta. Chen Xiang mengambil napas dalam-dalam beberapa kali untuk menenangkan dirinya, apakah inti bumi di setiap dunia memiliki api Yin bumi? Seharusnya tidak ada. Kalau tidak terlalu berharga, kata Su Mei Yao. Panas yang aneh membuat Chen Xiang merasa sangat tidak nyaman pada saat ini, jiwa api Tianyang di tubuhnya menjadi sangat mudah tersinggung, seolah ingin meninggalkan tubuhnya. Api surga dan matahari di tubuh Chen Xiang seolah-olah dia menghadapi musuh besar, yang membuat Chen Xiang lebih yakin bahwa jiwa api bumi Yin ada di bawah. Aku melihatnya. Chen Xiang berseru, dia benar-benar melihat jiwa api Yin bumi, itu adalah kumpulan udara hitam, dan banyak udara hitam menyembur keluar. Udara hitam itu bergabung menjadi cahaya merah dan berubah menjadi untayan aneh panas dan dingin terpancar ke segala arah. Chen Xiang belum melihat pusat bumi, tetapi dia melihat jiwa api Yin bumi terlebih dahulu, dan dia berpikir bahwa jiwa api Yin bumi akan berada di dekat pusat bumi. Saya tidak tahu mengapa, setelah Chen Xiang menemukan jiwa api bumi Yin, pikiran pertamanya adalah bergegas ke sana, dan pikirannya penuh dengan kesadaran tirani, ingin menghancurkan jiwa api bumi Yin menjadi berkeping-keping. Dia segera menemukan bahwa kesadarannya ditangkap olehnya jiwa api Tianyang di dalam tubuh terpengaruh.
Dan dia bergegas tanpa sadar, dan jiwa api in bumi hitam tidak jauh melakukan hal yang sama, terbang menuju Chen Xiang. "Sial, tidakkah kamu memberiku waktu untuk bersiap?" teriak Chen Xiang. Menggabungkan jiwa api sangat menyakitkan. Jika dua kelompok jiwa api bertarung dan bergabung di tubuhnya, itu akan lebih menyakitkan. Sudah berakhir. Chen Xiang meratap di dalam hatinya, api in bumi telah mengenai tubuhnya, memasuki tubuhnya, mulai menyebar ke tubuhnya, dan menembus ke dalam tubuh dan jiwanya. Setelah jiwa api in bumi memasuki tubuhnya, sepertinya serangga beracun yang tak terhitung jumlahnya menggigit tubuh dan jiwanya, dan jiwa api langit yang dan jiwa api in bumi juga bentrok, bertarung pada saat yang sama, mereka harus saling melahap. Semua ini di luar kendali Chen Xiang, dia hanya bisa menahan rasa sakit yang lebih buruk dari kematian. Pada saat ini, baju besi berlian basalnya telah ditarik ke dalam tubuhnya, karena itu juga merupakan bagian dari tubuhnya, dan itu harus terintegrasi ke dalamnya. Baik Sumei Yao dan Bai Youyo sangat khawatir, melihat bahwa Chen Xiang tidak dilindungi oleh Xuanwu Vajra Armor. Kedua wanita itu menjadi pucat karena ketakutan, tetapi Chen Xiang tidak segera terhapus oleh panas yang menyengat, tetapi terus jatuh ke bawah. Panas yang memancar dari tubuh Chen Xiang jauh lebih tinggi daripada suhu di pusat bumi, yang juga berperan sebagai pelindung. Di ruang di tengah bumi ini, jeritan yang menusuk hati bergema, dan suhunya menjadi lebih tinggi karena perpaduan dua jiwa api yang ekstrim. Chen Xiang, yang terus jatuh, tiba-tiba melihat bola api yang sangat besar di bawah, seolah terbuat dari magma. Apakah ini pusat bumi? Chen Xiang ketakutan sambil menahan rasa sakit, karena dia tidak bisa mengendalikan jatuhnya tubuhnya sekarang, dan dia akan jatuh ke dalam bola api yang mengerikan itu. Bab 473 Jiwa Api Qian Kun. Chen Xiang tidak bisa berpikir terlalu banyak, jadi dia jatuh ke bola api besar, dan panas terik yang tak tertandingi menembus ke dalam tubuhnya segera itu membuatnya merasa seolah-olah dia akan meleleh. Tetapi yang membuatnya bahagia adalah meskipun menyakitkan, tubuhnya masih dalam kondisi yang baik, karena ketika jiwa api yang surgawi dan jiwa api in bumi bergabung menjadi tubuhnya, panas yang dipancarkan lebih panas dari inti bumi. Chen Xiang hanya bisa mengertakkan gigi dan menahannya sekarang, dia merasa bahwa jika dia bisa menguasai api yang begitu kuat di masa depan, seberapa kuatkah itu? Lebih panas dari pusat bumi. Teknik penguatan tubuh Xuanwu, sekaranglah waktunya. Teriak Sumei Yao. Kesadaran Chen Xiang masih ada, tetapi sekarang dia tidak dapat menggunakan energi sejati di tubuhnya, dan dia tidak dapat membuat energi sejati mengalir sesuai dengan rumus pada teknik penguatan tubuh Xuanwu. Meskipun demikian, dia terus berusaha. Sekarang dia berada di pusat bumi, seperti di tungku yang sangat besar. Api yang sangat panas menghancurkan tubuhnya, membuatnya merasakan sakit yang tak terbatas. Jika rohnya tidak cukup kuat, dia akan pingsan sejak lama. Tapi sekarang sangat tidak mungkin pingsan dalam situasi ini. Namun, tidak diragukan lagi sekarang adalah waktu yang tepat untuk berlatih basal untuk memperkuat tubuhnya. Selama dia bisa mengatasi kesulitan ini, dia yakin kekuatannya akan meningkat pesat. Dalam rasa sakit yang luar biasa seperti ini, jiwanya juga ditempa, dan jiwanya juga ditempa. Chen Xiang tahu bahwa jika tubuhnya dikendalikan oleh dua jiwa api yin dan yang dari langit dan bumi, dia pasti akan berakhir tanpa akhir yang baik. Mungkin dia akan disiksa sampai mati. Kedua jiwa api di tubuhnya bertarung dengan sengit. Chen Xiang tidak bisa membiarkannya berlanjut. "Kamu semua milikku." Jantung Chen Xiang berdebar kencang, kekuatan sihirnya tiba-tiba melonjak, dan beredar di tubuhnya, mendorong ki sejati itu untuk bersirkulasi di tubuhnya sesuai dengan formula teknik penguatan tubuh Xuanwu. Saat berlatih, dia menggunakan itu mana untuk menekan dua jiwa api, dan kedua jiwa api itu telah terintegrasi ke dalam setiap sel tubuhnya, jadi dia membutuhkan banyak mana. Chen Xiang telah lama mengetahui bahwa mana memiliki banyak kegunaan, tetapi sayangnya mananya tidak cukup sekarang, dan dia akan menggunakannya sekaligus. Di satu sisi, dia ingin menggunakannya untuk menekan kedua tirani itu. Melawan jiwa api, dan pada saat yang sama, dia ingin menggerakkan energi sejati dalam sirkulasi tubuhnya. Tepat ketika mananya akan habis, penjahat berusia 10 tahun di lautan kesadarannya tiba-tiba membuka matanya. Penjahat ini adalah jiwa Chen Xiang, persis sama seperti ketika dia masih kecil, tumbuh dari seorang sayang sampai sekarang masih dalam tahap pertumbuhan. Setelah penjahat membuka matanya,
Semburan mana tiba-tiba melonjak keluar dari penjahat, yang segera mengejutkan Chen Xiang. Dia buru-buru mendesak aliran mana yang terus-menerus untuk berlatih kungfu, dan pada saat yang sama membiarkan dua jiwa api menyatu. Setelah memiliki cukup mana, Chen Xiang merasa jauh lebih baik sekarang, tetapi tubuhnya masih sangat kesakitan. Sekarang dia hanya bisa mengendalikan situasi di dalam tubuhnya, menindas dua jiwa api untuk menyatu. Seni penguatan tubuh Xuanwu adalah seni ilahi. Itu mengeraskan tubuh dengan cara yang sangat ekstrim, membuat tubuh orang tumbuh dengan cepat, dan sekarang Chen Xiang dapat dengan jelas merasakan tubuh menguat. Seni Dewa Naga 9 putaran, sekarang juga saat yang tepat untuk mengolah jiwa, teriak Long Sui. Chen Xiang awalnya khawatir bahwa setelah melakukan seni Dewa Naga 9 putaran, mana yang terus mengalir keluar dari jauh akan hilang. Tetapi karena Long Sui berkata demikian, itu pasti tidak akan terpengaruh, dan dia segera mempraktikkannya. Dua keterampilan ilahi, satu untuk mengolah tubuh fisik dan yang lainnya untuk mengolah jiwa, saling melengkapi, dan efeknya bahkan lebih baik. Sekarang Chen Xiang merasa waktu berlalu sangat lambat, karena dia selalu kesakitan tanpa batas. Sui, mengapa dia tiba-tiba memiliki begitu banyak mana? Su Meiyao bertanya dengan curiga. Dia dan Bai Youyo telah memikirkan situasi Chen Xiang, dan situasi Chen Xiang telah stabil, yang membuat mereka merasa sangat lega. Aku tidak tahu mengapa dia sangat beruntung, dan dia bisa memahami keadaan mana tanpa batas dengan begitu mudah. Biasanya hanya muncul ketika dia sangat membutuhkan mana. Hanya sedikit orang di Jalan Dewa yang bisa melakukannya, kata Long Sui. Berdasarkan kecepatannya saat ini, dia membutuhkan setidaknya 1 bulan untuk menyatukan langit, bumi, jiwa api bersama-sama, kata Bai Youyo. Chen Xiang sendiri tahu betul bahwa kemajuan fusi sangat lambat, dan berpikir bahwa dia akan tinggal di sini untuk waktu yang lama. Dia tidak bisa menahan geraman. Di tengah bumi, jeritan yang menusuk hati memenuhi sepanjang hari, tapi setelah lebih dari sebulan, suara itu tiba-tiba berhenti, dan pusat bumi menjadi sunyi kembali. Tapi setelah beberapa saat hening, ada ledakan tawa arogan, dan tiang api tiba-tiba keluar dari bola api besar di tengah bumi. Chen Xiangfei bergegas keluar di tengah bumi, dan ada sepasang bola api besar di punggungnya. Sayap api. Chen Xiang menyatukan dua jiwa api itu. Jiwa api di tubuhnya telah menjadi jiwa api alam semesta, tetapi masih terlihat sama dengan nyala api biasa, tetapi nyala apinya berkali-kali lebih kuat dari sebelumnya. Haha. Jiwa api Qian Kun, bajingan kultus cahaya suci, aku di sini. Chen Xiang diselimuti api, mengepakkan sayap api Suzaku yang agung itu, dan bergegas. Lumayan, jiwa telah berkultivasi hingga usia 18 tahun, dan tubuh peri dan iblis juga berada di tahap ke-18, yang cukup rata. Puji Long Sui. Baik Su Meiyao dan Bai Youyo diam-diam senang bahwa nyala api Chen Xiang menjadi lebih kuat lagi, yang akan sangat membantunya dalam alkimia di masa depan. Setelah banyak meningkatkan jiwa dan tubuh fisiknya, Chen Xiang merasa bahwa kekuatannya memang jauh lebih kuat. Chen Xiang kembali ke arah dia datang ke lorong di bawah jurang, dan terbang ke arah binatang api kuno. Setelah Primordial Fire Beast melihat Chen Xiang, ia meraung, "Aku tidak mengharapkanmu, nak, pergi ke pusat bumi." Seperti yang kupikirkan, memang ada jiwa api Earth Yin di tengahnya. Bumi, yang murah untukmu. Hehe, itu berkat bimbinganmu. Chen Xiang tertawa. Jiwa apimu saat ini harus lebih kuat di antara jiwa api. Tentu saja, ada orang lain yang lebih kuat darimu. Jangan terlalu berpuas diri. Ingatlah untuk memenuhi janjimu, aku akan menunggumu di sini. Taiko Fire Beast berkata bahwa Chen Xiang keluar dari gua, mengeluarkan Luo Tianmen, menentukan titik target, dan membuka pintu ruang. Memasuki gerbang luar angkasa, dia sampai di pulau kecil pulau tak berpenghuni ini sangat dekat dengan pusaran, dan sekarang pusaran tersebut telah ditutup. Sepertinya kita harus menunggu beberapa hari lagi. Chen Xiang tidak tahan lagi, dia khawatir ketiga prajurit dari Holy Light Cult tidak ada di sana. Tunggu 2 hari lagi, ketika akan dibuka, tidak bisakah kamu menggunakan Luo Tianmen untuk masuk? Kamu harus masuk lebih awal, karena banyak orang menunggu pusaran terbuka, lalu masuk. Long Sui tertawa. Hanya pada saat inilah Chen Xiang ingat bahwa Long Sui telah merilis berita tentang real mendalam harimau putih,
dan raksasa di benua Chenwu tahu bahwa ada real mendalam di sini, jadi mereka pasti akan datang. Dan sekarang hampir 2 bulan telah berlalu, mungkin orang-orang dari benua lain akan datang. Anda harus tahu bahwa alam misterius itu seperti rumah harta karun. Di era sumber daya yang langka ini, setiap sekte memiliki godaan yang sangat besar. Bab 474 Serangan Mata Iblis. Chen Xiang mengeluarkan Luo Tianmen dan meminta Long Shui untuk menyelidiki lokasi pulau bawah air. Dia sekarang akan diam-diam pergi ke pulau itu dan membunuh 3 prajurit sekte cahaya suci yang menyerangnya. Dia menduga ketiga orang itu pasti masih menunggu di sana. Bahkan jika pusaran tidak muncul, mereka masih bisa menunggu di bawah. Saat waktu dibuka, mereka juga bisa masuk ke dalam. Chen Xiang menebak bahwa setelah alam yang mendalam ditutup, semua orang di dalam harus keluar. Jika tidak akan ada bahaya, jika tidak, dia tidak akan melihat 3 anggota sekte cahaya suci menunggu di luar ketika dia pergi ke sana terakhir kali. Dari 3 orang dari kultus cahaya suci, orang tua itu adalah yang paling kuat. Jadi sebaiknya kamu membunuh 2 orang setengah baya itu diam-diam dulu, kata Sumei Yao. Chen Xiang mengangguk, sangat sulit bagi orang yang kuat untuk menyelinap menyerang. Sekarang dia hanya telah meningkatkan tubuh dan jiwa fisiknya, dan tidak memiliki energi sejati, jadi menghadapi lelaki tua yang kuat itu, dia masih memiliki banyak tekanan. Tentu saja, dia masih memiliki ketergantungan terakhir, yaitu mengandalkan kekuatan Long Shui. Dia tidak tahu apa tingkat kultivasi Long Shui sekarang, selama dia lebih kuat darinya. Setelah pintu ruang terbuka, Chen Xiang melakukan 72 transformasi, berubah menjadi batu seukuran tengkorak, lalu terbang ke pintu ruang angkasa, dan muncul lagi di pulau bawah air meskipun tempatnya sangat datar. Di sana banyak batu, tiba-tiba ada potongan ekstra, dan tidak ada yang tahu. Meskipun Chen Xiang berubah menjadi batu, dia bisa menggunakan mana untuk melayang, dan kemudian bergerak perlahan. Pulau bawah laut ini diselimuti formasi yang kuat, tidak mungkin untuk masuk dari luar, dan sulit untuk keluar dari dalam. Jika ingin masuk dan keluar hanya bisa melewati pusaran air besar. Tapi pusaran air besar dibuka secara berkala, dan setiap kali Anda masuk, Anda harus mengejar sebelum kekuatan itu masuk. Di bawah pulau gelap di laut dalam, Chen Xiang dapat melihat dengan jelas, kesadarannya lebih kuat sekarang, dan segera dia menemukan 3 prajurit sekte cahaya suci yang menyerangnya. Orang-orang ini tidak mengirim lebih banyak orang. Mungkinkah mereka pikir luka saya akan membutuhkan waktu lama untuk pulih? Chen Xiang tertawa diam-diam di dalam hatinya, lukanya sudah sembuh di pusat bumi. 3 prajurit dari sekte cahaya suci dipisahkan dalam 3 posisi, dan mereka sangat dekat ke tengah. Begitu seseorang turun, mereka dapat menyerang dari 3 arah dengan kecepatan tercepat. Mereka bertiga semua duduk bersila dalam meditasi, meskipun mereka tampaknya berkultivasi, mereka terlihat waspada sepanjang waktu, tetapi mereka tidak akan pernah berpikir bahwa seseorang akan masuk sekarang, dan bahkan berubah menjadi batu. Dan mendekati mereka diam-diam. Terakhir kali Chen Xiang terlalu ceroboh, dia terluka oleh ketiga orang ini, dia tidak akan pernah membiarkan hal seperti itu terjadi lagi untuk kedua kalinya. Energi spiritual di sini sangat kuat. Saya tidak tahu sumber daya apa yang ada di alam mendalam harimau putih, tetapi itu dapat membuat sekte cahaya suci menyetujui kondisi laut bahagia abadi. Sekarang, masalah alam mendalam harimau putih telah terungkap. Mari kita lihat bagaimana mereka menghadapinya. Chen Xiang diam-diam bersuka cita, Long Shui baru saja menggunakan imaginary travel Nine Heavens untuk melihat sebuah pulau di kejauhan, banyak orang telah berkumpul di sana. Agar lebih rahasia, Chen Xiang mengubah dirinya menjadi batu yang lebih kecil, hanya seukuran kenari, dan bergerak sangat lambat. Jika bukan karena indera spiritualnya yang kuat, akan sangat sulit untuk menemukannya, tapi dia masih sedikit khawatir. Jika kamu lebih dekat, orang ini mungkin menemukanku. Chen Xiang memperhatikan bahwa pria parubaya itu tiba-tiba membuka matanya dan melihat ke atas. Chen Xiang telah melihat kekuatan ketiga orang ini sejak lama. Mereka memang sangat kuat, terutama orang tua yang memimpin, yang kekuatannya berada di puncak spiritual martial realm. Tunggu, ketika pusaran terbuka, akan ada banyak gerakan, kamu dapat memanfaatkan energi spiritual tirani yang mengalir masuk, kata Long Shui. Ketika energi spiritual tirani melonjak, akan ada ledakan amarah, dan akan sangat nyaman bagi Chen Xiang untuk bertindak pada saat itu, tetapi ketika saat itu tiba,
orang-orang kuat yang menunggu di luar juga akan datang. Jadi waktunya sangat ketat, dia ingin membunuh ketiganya saat pusaran muncul dan sebelum orang-orang kuat itu masuk. Chen Xiang menunggu seperti ini selama 4 hari. Ketika pulau bawah laut tiba-tiba berguncang hebat, Chen Xiang juga menggunakan kekuatannya untuk melayang dan bergerak menuju pria paruh baya itu. Setelah pulau kecil bergoyang, bukaan melingkar besar muncul di atas tengah, yang berarti pusaran akan terbuka dan akan muncul di permukaan laut, melahap aura di sekitarnya, dan membuka gerbang alam mendalam harimau putih. Chen Xiang sekarang telah datang di belakang prajurit paruh baya itu, dia hanyalah batu yang tidak mencolok, dan dengan auranya yang terkendali, pria paruh baya itu tidak akan memperhatikannya sama sekali. Jika Chen Xiang tidak tahu bahwa ada kekuatan gaib yang begitu kuat seperti 72 transformasi, dia pasti tidak akan percaya bahwa seseorang bisa menjadi batu kecil. Pria parubaya itu membuka matanya dan melihat ke lubang di atas, lalu menutup matanya lagi. Chen Xiang diam-diam berubah menjadi batu persegi panjang, dan 2 mata tiba-tiba muncul di batu itu. Cara terbaik untuk melakukan serangan diam-diam adalah dengan menggunakan mata sihir yang menusuk untuk langsung menembus titik vital musuh, terutama saat musuh tidak memiliki pertahanan. Ini adalah cara termudah untuk berhasil. Mati, bajingan! Sepasang mata di atas batu itu tiba-tiba menembakkan 2 lampu merah redup, satu menembus jantung pria paruh baya itu, dan yang lainnya menembus tengkorak. Penuh dengan mana yang merusak, hancurkan kesadaran paruh baya itu, pria tua. Hanya dalam sekejap, seniman bela diri dari alam bela diri spiritual diam-diam mati, tapi sepertinya dia masih bermeditasi dengan mata tertutup. Tentu saja Chen Xiang ingin menghancurkan mayat itu, tetapi itu tidak mungkin sekarang, jadi dia diam-diam menuangkan nyala api ke tubuh pria paruh baya itu, tetapi nyala api ini sangat jinak, di bawah kendalinya, tidak ada suhu sama sekali, dan selama pikirannya bergerak, dia bisa langsung membakar mayat ini menjadi abu. Setelah berhasil dengan mudah, Chen Xiang bergerak menuju pria paruh baya di kejauhan lagi. Chen Xiang merasa bahwa dia bisa menjadi raja pembunuhan, tetapi dia ingin merahasiakan kemampuannya. Beberapa jam kemudian, gelombang pertama energi spiritual tirani yang ditelan oleh pusaran melonjak, memicu embusan angin, dan Chen Xiang juga memanfaatkan debu di tanah untuk bergerak menuju pria paruh baya lainnya di kejauhan. Prajurit dari alam pamungkas sangat berharga untuk setiap sekte, terutama mereka yang relatif muda dan memiliki potensi. Ketiga prajurit dari alam pamungkas ini dikirim ke tempat ini, yang menunjukkan bahwa status mereka di sekte cahaya suci tidak rendah. Jika itu dihancurkan, kultus cahaya suci pasti akan patah hati. Chen Xiang sama seperti terakhir kali, ketika dia datang di belakang prajurit paruh baya. Semua tindakannya sama seperti sebelumnya, dan dia dengan mudah membunuh seniman bela diri roh ini yang basis kultivasinya jauh lebih tinggi darinya. Dengan gelombang energi spiritual yang keras mengalir masuk, Chen Xiang memanfaatkan momentum untuk berada di belakang lelaki tua itu. Hanya saja dia tidak tahu harus berbuat apa sekarang, karena lelaki tua dari kultus cahaya suci ini lebih baik daripada 2 orang paruh baya itu. Setelah bersiap-siap, Chen Xiang yang berubah menjadi batu melepaskan 2 lampu merah, yang merupakan mata ajaib yang menusuk. Melihat bahwa dia akan berhasil, lapisan cahaya keemasan samar tiba-tiba muncul di tubuh lelaki tua itu, yang sebenarnya memblokir cahaya ajaib yang dilepaskan oleh mata ajaib yang menusuk. Pria tua itu menoleh tiba-tiba, dengan kecepatan yang sangat cepat, dan segera melihat sepasang mata di atas batu. Dia ingat bahwa mata ini adalah milik Chen Xiang. Ini membuat lelaki tua itu sangat ngeri, mata Chen Xiang benar-benar bisa tumbuh di atas batu, dan bahkan menyelinap di belakangnya untuk menyerangnya. Orang tua itu terkejut, dan mengulurkan tangannya untuk meraihnya. Tangan seperti elang itu membawa energi sejati yang sangat kuat, tetapi ketika dia meraihnya, batu itu tiba-tiba meledak, dan Chen Xiang muncul di depan matanya. Bab 475 Api Semesta. Orang tua dari sekte cahaya suci sangat ketakutan. Dia tidak percaya apa yang baru saja dia katakan. Chen Xiang benar-benar bisa melakukannya berubah menjadi batu, dan diam-diam mendekatinya. Jika bukan karena harta yang kuat di tubuhnya untuk membelanya, dia pasti akan dibunuh oleh Chen Xiang barusan, memikirkan. Hal ini, punggung lelaki tua itu tiba-tiba terasa dingin, karena dia hampir mati. Dia tidak menyangka Chen Xiang begitu cepat kembalilah untuk membalas dendam, dan metodenya sangat berbahaya. Meskipun lelaki tua itu terkejut,
Reaksinya sangat cepat dan keras. Dia menampar Chen Xiang dengan telapak tangan yang kuat. Angin telapak tangan itu seperti guntur, dan dengan keras, dia bergegas menuju Chen Xiang dengan energi sejati yang keras dan keras. Chen Xiang buru-buru mengelak dan menghindarinya. Kekuatan telapak tangan semacam ini tiba-tiba menyerang. Jika dia memblokirnya dengan keras, dia hanya akan terkena senki yang kuat itu. Orang tua itu menginjak kakinya, dan tubuhnya terbang ke belakang. Dia berteriak, kelilingi dia, kali ini dia harus dibunuh. Begitu suaranya jatuh, Chen Xiang tertawa keras, dan dua orang mati di tengah mengamuk. Api tiba-tiba keluar dari tubuh Nian, dan setelah lelaki tua itu merasakan panas yang menyengat, dia buru-buru menoleh, ekspresinya berubah drastis. Chen Xiang benar-benar membunuh kedua temannya sejak lama. Orang tua, aku akan mengirimmu ke bawah untuk menemui mereka segera. Chen Xiang mengangkat tangannya, cahaya biru tiba-tiba muncul, dan pisau pembunuh iblis naga azur tiba-tiba muncul di tangannya. Orang tua itu ketakutan dan marah. Dia mengatupkan giginya, dia tidak tahu bagaimana Chen Xiang datang ke sini, bahkan jika pusaran itu baru saja muncul, itu tidak bisa datang secepat ini. Dan dia masuk diam-diam dan membunuh kedua temannya. Tentu saja, yang paling mengejutkan lelaki tua itu adalah teknik transformasi Chen Xiang. Memikirkan hal ini, dia merasakan gelombang ketakutan di hatinya, dan pada saat yang sama, muncul pikiran serakah. Jika dia juga memahami kemampuan itu, maka dia akan lebih baik dalam pembunuhan di masa depan. Benar-benar tak terkalahkan. Apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa untuk mempelajari teknik transformasi ini, seseorang harus mempraktikkan jalan ketuhanan. Orang tua itu benar-benar ingin menangkap Chen Xiang hidup-hidup, dan memaksanya untuk menemukan teknik sihir yang tahu bagaimana mengubah, tetapi dia tahu itu akan sangat mudah dicapai, karena kekuatan Chen Xiang tidak lemah, apalagi sekarang dia mengeluarkan pisau pembunuh iblis Azur Dragon yang kuat. Chen Xiang, tidak baik bagimu untuk melawan kultus cahaya suci. Omong kosong, aku telah menyiksa dan membunuh anggota kultus cahaya sucimu sejak lama, dan kamu juga ingin membunuhku sebelumnya. Biarkan saya beritahu Anda, saya akan memperlakukan ini sebagai niat pemimpin Anda. Saya tidak hanya ingin membunuh Anda, saya juga ingin membalas dendam tanpa akhir pada kultus cahaya suci mulai sekarang. Suara Chen Xiang seperti King Long Demon Slaying Knife di tangannya, memancarkan semburan keganasan. Ingin membunuhku? Kamu masih muda. Orang tua itu tertawa keras, tawa itu penuh dengan sarkasme. Dia berpikir bahwa Chen Xiang paling banyak bisa setara dengannya, dan tidak akan mudah membunuhnya. Chen Xiang menanggapinya dengan tindakan, dan melihat bahwa kakinya tenggelam dan tenggelam ke tanah, retakan terbuka ke segala arah. Pada saat ini dia ingin menyatukan energi sejati alam semesta dan api alam semesta, sehingga dia bisa melepaskan api yang lebih kuat datang. Meskipun dia memiliki jiwa api Qian Kun, tetapi untuk mengerahkan kekuatan jiwa api ini, dia harus terlebih dahulu menggunakan ki sejati Qian Kun yang sangat tebal. Tetapi jika dia hanya menggunakan satu atribut ki sejati, itu mirip dengan nyala api sebelumnya. Paling-paling menjadi lebih kuat. Dia memiliki pembuluh darah Dewa Yin dan Yang, energi sejati dari 5 elemen alam semesta, dan jiwa api dunia Yin dan yang memungkinkan dia untuk memiliki api alam semesta. Kedua hal ini sangat cocok untuknya. Harga menggunakan kekuatan naga sangat tinggi, dan dikonsumsi dengan sangat cepat. Chen Xiang sekarang memiliki api alam semesta, dan kekuatannya telah meningkat pesat. Dia yakin bahwa meskipun dia tidak mengandalkan kekuatan naga, dia masih bisa melawan orang tua ini. Baik Long Li dan Long Sui harus digunakan pada saat paling kritis, untuk memberikan pukulan paling fatal kepada musuh. Ini adalah pertama kalinya Chen Xiang menggunakan kekuatan Qian Kun Senki untuk menyalakan api. Api semacam itu sangat berbeda dengan Qian Kun Senki. Energinya ada di dalam, dan Chen Xiang tidak bisa menggambarkan energi semacam itu. Langit, bumi, dan alam semesta mencakup semuanya. Api alam semesta dapat dilepaskan dalam berbagai bentuk. Tidak mengherankan jika ada banyak jenis energi di dalamnya. Chen Xiang belum menjelajahi misterinya, fisiknya belum pernah terjadi sebelumnya. Orang tua itu merasakan kekuatan yang lebih ganas darinya tiba-tiba meletus dari Chen Xiang, yang membuatnya mundur beberapa langkah tanpa sadar. Chen Xiang berteriak keras. Api di bawah kakinya meledak, membentuk lingkaran besar, menyatu menjadi pola diagram Tai Chi Yin Yang. Diagram Tai Chi yang dibentuk oleh api tiba-tiba berputar, dan ada banyak lampu listrik yang melompat di dalam api.
Lelaki tua itu tercengang, dan bertanya-tanya dalam hatinya, apakah ini kekuatan naga Tai Chi yang menundukkan kungfu? Panas yang menyengat membuat lelaki tua itu berkeringat deras, dan cahaya listrik tirani di atas nyala api terpantul di matanya, menghanguskan. Pemukulan itu membuatnya tiba-tiba merasakan jejak ketakutan. Apakah ini api alam semesta? Chen Xiang mengepalkan gagang pisau dengan keras, diagram petir dan api taiji di bawah kakinya tiba-tiba mencari, berkumpul di kakinya, mengalir ke tubuhnya, dan kemudian menembak keluar dari bagian kanannya. Tubuhnya pisau pembunuh iblis King Long di tengah segera ditutupi oleh energi guntur dan api yang dahsyat, seolah-olah mengenakan baju besi yang kuat. Melihat Chen Xiang yang bagian kanan tubuhnya terbakar oleh guntur dan api, lelaki tua itu telah membuka matanya, dan dia tahu betul seberapa kuat guntur dan api di bagian kanan tubuh Chen Xiang. Pedang panjang, meskipun pedang ini juga merupakan bagian dari harta karun, tetapi di depan pedang Chen Xiang yang perkasa dan mendominasi, itu tidak signifikan. Chen Xiang menginjak kakinya, dan dengan bantuan kekuatan yang meletus dari kakinya, dia bergegas menuju lelaki tua itu, dimanapun dia lewat, akan ada bekas terbakar di tanah, seperti naga yang marah yang terbakar dengan api tiba-tiba terbang di atas. Dalam sekejap mata, Chen Xiang mendatangi lelaki tua yang bersembunyi di kejauhan, dan pada saat yang sama mengangkat tangannya dan mengayunkan pisaunya untuk menebas, bayangan yang dibentuk oleh guntur dan api tetap ada di udara, bisa jadi melihat betapa sengit dan cepatnya ayunan pisau Chen Xiang, mampu mengayunkan bayangan tetap. Orang tua itu juga bukan seorang vegetarian. Meskipun reaksinya agak lambat, dia masih bisa mengangkat pedang panjang di tangannya dan menyilangkannya. Ada juga energi guntur dan kilat yang sangat keras pada tubuh pedang, membungkus di tubuh pedang. Chen Xiang awalnya berpikir bahwa pedangnya yang ganas dapat memotong pedang panjang yang terlihat lembut, tetapi siapa yang tahu bahwa pedang besarnya tidak dapat menyentuh bilah pedang, tetapi terhalang oleh guntur yang sangat tebal dan energi petir yang nyata. Pada King Long Demon Slaying Knife, ada zenki guntur dan api yang mengamuk, dan dua zenki yang keras bertabrakan dengan keras, menyebabkan pulau bawah laut berguncang tiba-tiba dan keras, dan gelombang ki mengalir ke segala arah seperti gelombang pasang. Kamu tidak lebih dari itu? Pria tua itu mencibir, mengayunkan pedang panjangnya, dan menghela napas dalam-dalam di dalam hatinya, tetapi pada saat ini, nyala api di tubuh Chen Xiang menjadi lebih ganas, semacam itu. Mengalahkan api, biarkan pulau bawah air ini penuh dengan panas terik yang memikat. Kemarahan Chen Xiang membara, dan api langit dan bumi menjadi lebih kuat. Pisau pembunuh iblis King Long di tangannya dikelilingi oleh api merah, bilahnya bergetar sedikit, dan ada suara berdengung, seperti raungan naga yang rendah dan marah. Bab 476 Provokasi Sombong. Nyala api Chen Xiang berubah menjadi kekuatan mengamuk, membuat semua kekuatan di tubuhnya mendidih karena amarah. Lelaki tua itu tidak bisa membiarkan Chen Xiang sebagai kesombongan tumbuh. Dia mengguncang pedang panjangnya, dan energi sejatinya melonjak pada pedang panjang, dan dia melangkah keluar, seperti cahaya dan bayangan terbang. Dengan kecepatan yang tak tertandingi, pedang menunjuk Chen Xiang, menembus udara, dan semburan ledakan sonik. Pedang ini sangat cepat. Meskipun Chen Xiang melihatnya, dia tidak mengambil tindakan apapun. Sebaliknya, dia mengangkat dadanya untuk menemuinya, dan dengan cepat mengedarkan zenki tebal di tubuhnya, membentuk tudung basal yang kuat. Pada saat ini, lelaki tua itu ingat terakhir kali mereka bertiga menikam Chen Xiang dengan pedang pada saat yang sama. Chen Xiang memiliki satu set baju besi yang sangat kuat di tubuhnya. Memikirkan hal ini, dia diam-diam menyesalinya, karena sekarang dia menikam dada Chen Xiang, dan kecepatannya sangat cepat sehingga sudah terlambat untuk mengubah posisi. Pedang lelaki tua itu tidak hanya cepat, tetapi juga ganas, menembus penutup langit basal Chen Xiang yang kuat, dan menembus jantung Chen Xiang. Setelah energi sejati yang keras ditransmisikan dari ujung pedang memasuki tubuh Chen Xiang, itu dihamburkan oleh naga Tai Chi Chen Xiang menundukkan kungfu. Hah! Chen Xiang mendengus marah, dan pisau tajam di tangannya terbang keluar, menyeret bayangan pisau yang panjang, dan guntur yang mengamuk meledak, dan pisau itu dipenuhi dengan api alam semesta. Orang tua itu sangat dekat dengan Chen Xiang saat ini, dan dia baru saja melemparkan pedang yang ganas. Sebelum dia pulih, pisau tajam kekerasan Chen Xiang telah dipotong. Dia mengertakkan gigi dan meninju, dan energi sebenarnya menyala tinju terbang kemana-mana, ingin menggunakan ini untuk memblokir pisau Chen Xiang.
Namun, teknik pedang Chen Xiang sangat fleksibel. Dengan sedikit putaran pedang, pada saat petir, dia mengubah arah, menghindari tinju yang bertabrakan, mendarat di bahu lelaki tua itu, dan memotong salah satu lengan lelaki tua itu. Tebasan naga marah yang digunakan Chen Xiang sangat kuat. Itu adalah tebasan yang memusatkan seluruh kekuatannya pada pedang di bawah amarah, tidak menyisakan ruang untuk itu. Lengan lelaki tua itu dipotong dengan satu pisau, dan tubuh lelaki tua itu menegang, darah di lengan yang patah menyembur keluar dengan liar, yang membuat energi sejati di tubuhnya mengalir keluar, dan vitalitasnya terluka parah. Chen Xiang melihat saat yang tepat, terbang dengan tendangan, guntur meledak. Dan api kemarahan melonjak ke atas dantian lelaki tua itu. Ketika lelaki tua itu ditendang di perut, zenki tebal yang terkondensasi di bawah kaki Chen Xiang segera meledak, dan terjadi ledakan poni, menyebabkan lelaki tua itu muntah darah dan terbang mundur. Chen Xiang menyingkirkan Azure Dragon Demon Slayer Knife, mengikuti lelaki tua yang terbang terbalik dan mengejarnya. Dia meraih pergelangan tangan lelaki tua itu dengan satu tangan, menariknya ke belakang, menjatuhkan pedang panjangnya, dan kemudian mengubah telapak tangannya. Dan pukulan terus-menerus, meledak seperti badai memukul lelaki tua itu. Chen Xiang tidak bisa membiarkan lelaki tua itu mati begitu cepat. Dia ingin menjaga tubuh lelaki tua itu dan membiarkan kultus cahaya suci melihat apa yang akan terjadi padanya. Tinju Chen Xiang dipenuhi dengan gelombang api Qian Kun, didukung oleh energi sejati Qian Kun yang perkasa. Api Qian Kun tampak lebih ganas. Setiap kali pukulan mengenai orang tua itu, akan ada semburan api yang menyilaukan, dan pada saat yang sama ada sangat ganas guntur dan kilat menyambar. Setiap kepalan tangan dan setiap telapak tangan dipukul satu demi satu, guntur menggelinding dan memekakkan telinga. Sacred Light Shake. Aku akan menghancurkan kultusmu cepat atau lambat. Orang tua itu tidak mati, dan tiannya hancur. Dia masih terjaga sekarang, tapi dia terus menahan serangan mengamuk Chen Xiang. Rasa sakit yang tajam menyebar ke seluruh tubuhnya satu gelombang demi gelombang, membuatnya merasa sengsara. Tetapi hatinya penuh dengan ketakutan dan keputusasaan. Tiba-tiba, banyak aura besar datang, beberapa di antaranya sangat aneh bagi Chen Xiang, dan mereka sangat kuat. Orang-orang kuat yang telah menunggu berhari-hari akhirnya turun. Sekelompok orang dengan cepat bergegas turun dari celah itu, semua raksasa dari seluruh dunia. Ada sebanyak 100 orang, begitu mereka turun, mereka merasakan kekuatan yang membakar penuh kehancuran dan kemarahan mengalir ke sini, dan kemudian mereka dengan cepat melihat sosok Chen Xiang. Bagian kanan tubuh Chen Xiang terbakar dengan nyala api yang sangat menakutkan, dan dia menggunakan tinju yang sangat keras untuk memukuli seorang lelaki tua dengan lengan patah berlumuran darah. Ini adalah harga untuk membunuhku. Chen Xiang merasakan sekelompok orang kuat turun, meraung, cahaya putih yang berkedip-kedip tiba-tiba muncul di nyala api di tinjunya, dan tanah bergetar dengan liar. Ini adalah tanda dia menggunakan naga. Kekuatan. Chen Xiang tidak lagi menahan tangannya, menghabiskan seluruh kekuatannya, tinjunya dipenuhi dengan kekuatan naga, dan meninju kepala lelaki tua itu dengan pukulan. Selanjutnya, adegan berdarah muncul di mata semua orang setelah terkena pukulan ledakan Chen Xiang. Kepala lelaki tua itu pecah dan hancur seperti semangka. Tubuh Chen Xiang penuh dengan aura pembunuh, api menyala, dan metodenya ganas. Sisi kekerasannya membuat mereka yang berada di kondisi nirvana merasa sedikit takut, karena begitu orang seperti itu menjadi kuat, itu akan sangat menakutkan. Dan Qin Zejun, pemimpin kultus cahaya suci, telah terbang, tetapi Gu Dongchen bergegas ke depannya, menghalangi Chen Xiang. Gu Dongchen. Jangan blokir aku harus membunuh Chen Xiang hari ini. Wajah Qin Zejun bengkok, matanya penuh niat membunuh, dan dia memelototi Chen Xiang. Wang Quan, Xiao Ziliang, dan raksasa lainnya menyaksikan dengan penuh minat. Mereka semua adalah orang-orang yang telah dibuat kesal oleh Chen Xiang tetapi tidak dapat berbuat apa-apa. Sebagian besar negara nirvana yang hadir cukup terkejut, karena Chen Xiang yang melakukan ini lagi. Hal semacam ini, dan bisa datang ke sini sebelum mereka. Ketika Chen Xiang melihat Gu Dongchen datang, api di tubuhnya masih menyala. Dia menendang tubuh lelaki tua itu di bawah kakinya, dan menendang lelaki tua yang tertutup lumpur itu ke arah Qin Zejun, membuat mayat yang berdarah dan ganas itu menggeliat. Jubah di tubuh Qin Zejun. Ketika semua orang melihatnya, mereka tidak bisa menahan cemberut, dan hati mereka tercengang. Arogan. Di usia yang begitu muda, kekuatannya hanya pada level ekstrim.
sehingga dengan angkuh memprovokasi Qin Zejun yang mendominasi Laut Cina Timur. Ini hanyalah tindakan putus asa. Tubuh Chen Xiang sedikit bergetar, dan aura pembunuh tragis yang menyelimuti segera mengalir di bawah pulau bawah air ini, yang membuat Liu Meng'er mengerutkan kening. Chen Xiang tidak diragukan lagi secara terang-terangan memprovokasi Qin Zejun dengan melakukan ini, dan dia sama sekali tidak peduli sama sekali. Taruh Qin Zejun di matamu. Seluruh tubuh Qin Zejun gemetar, pembuluh darah di tinju dan wajahnya sangat ganas, otot-otot di wajahnya berkedut dengan liar, dan dia menatap Chen Xiang dengan marah. Gu Dongchen diam-diam memarahi Chen Xiang di dalam hatinya, dan bahkan memprovokasi Qin Zejun satu demi satu, yang jelas mengandalkan dia berada di sini tanpa rasa takut. Saya datang ke sini 2 bulan sebelumnya, tetapi pada saat itu saya terluka parah oleh 3 orang yang menyergap di sini, dan saya hampir dibunuh oleh mereka. Setelah saya melarikan diri, saya menyebarkan masalah alam yang mendalam ini. Hanya saja dia pulih dari cederanya dan kembali untuk membalas dendam, kata Chen Xiang dingin. Berita ini sebenarnya disebarkan oleh Chen Xiang, yang membuat Xiao Ziliang diam-diam marah. Dia telah memikirkannya sejak lama, tetapi guru master lainnya berterima kasih kepada Chen Xiang satu demi satu. Nah, sumber daya di alam mendalam sangat kaya, dan real mendalam ini belum sepenuhnya dikendalikan oleh Xiao Xianhai, jadi Xiao Xianhai tidak dapat mengambilnya sebagai miliknya, siapapun berhak untuk masuk. Xiao Ziliang dan Qin Zejun berpikir bahwa alam misterius ini akan dibagi oleh ratusan kekuatan, dan mereka merasa sangat kesal. Dalam kemarahan, Xiao Ziliang berjalan di belakang Qin Zejun. Bahkan orang buta pun dapat melihat bahwa Xiao Ziliang telah bergabung dengan Yang Suci Sekte Cahaya Bangun. Bab 477 berjuang untuk bagian depan. Gu Dongchen melihat Xiao Ziliang dan Qin Zejun berdiri bersama, dan mencibir, "Apakah kamu ingin datang bersama? Aku tidak takut Anda meskipun saya mengatakan sebelum Perang Tiga Alam datang, saya tidak ingin memiliki perselisihan internal, tetapi jika ada potensi ancaman terhadap sekte Taiwu saya tidak akan menyisihkan ruang untuk membunuhnya, agar tidak diplot dilawan oleh orang-orang ini ketika Perang Tiga Alam datang." Xiao Ziliang baru saja melewati Gu Dongchen dapat dengan mudah mengalahkannya setelah melewati 7 kesengsaraan nirvana. Meskipun Qin Zejun juga telah melewati 8 kesengsaraan nirvana, pertarungannya dengan Gu Dongchen adalah paling-paling bagian yang sama. Saat itu, Qin Zejun mendominasi Laut Cina Timur. Raksasa di alam nirvana relatif kecil, dan jika ada konflik, tsunami pasti akan meletus di sini, dan kepulauan bahagia pasti akan tenggelam pada akhirnya. Lian Yingxiao tersenyum dan bermain dengan kipas lipat di tangannya, menatap Liu Meng'er, dan berkata sambil tersenyum, "Apakah kamu tidak akan membantu?" Melihat mata Lian Yingxiao, Liu Meng'er diam-diam terkejut, dia merasa bahwa Lian Yingxiao sepertinya dia melihat hubungan antara dia dan Chen Xiang, tetapi dia berkata dengan dingin, "Tuan anak ini menjadi gila, dan seluruh Laut Cina Timur akan diledakkan, jadi saya tidak membutuhkan bantuan saya." Liu Meng, sengaja meninggikan suaranya agar Qin Zejun mendengarnya dengan Xiao Ziliang. Kekuatan Huang Jintian tak terduga. Meski jumlah prajurit yang selamat dari Nirvana meningkat banyak, kekuatan Huang Jintian tidak berkurang. Sekarang Huang Jintian masih bisa disebut sebagai pembangkit tenaga nomor 1 di dunia seni bela diri Fana. Di permukaan, Huang Jintian terkunci di tempat terlarang, tapi dia bisa keluar jika perlu. Itu masih kalimat yang sama, orangmu bisa membunuh Chen Xiang, dan dia juga bisa membunuh orangmu. Ini adalah keluhan di antara mereka, dan kami tidak bisa ikut campur. Selain itu, kamu jauh lebih kuat dari Chen Xiang, jadi kamu punya keberanian untuk menyerangnya. Apakah itu? Masih ada aturan di dunia seni bela diri Fana. Kata Gu Dongchen, dia tidak takut 1 pukulan 2, atau selusin lebih. Dia bisa menjadi kepala sekolah sekte Taiwu, dan tuannya adalah sosok yang telah naik. Kekuatannya tentu saja tidak sederhana, bahkan Chen Xiang belum pernah melihat Gu Dongchen menunjukkan kekuatan terkuatnya. Chen Xiang melirik sekelompok pria kuat tidak jauh dari sana, dan melihat beberapa orang mengenakan baju besi lunak berwarna merah menyala. Mereka sangat menarik perhatian, sepertinya pakaian mereka bersinar merah. Dan orang-orang ini menonton dengan acuh tak acuh, seolah-olah mereka tidak peduli sama sekali. Kostum yang sangat nostalgia. Aku tidak menyangka orang-orang dari kuil Dewa Api masih mengenakan pakaian idiot seperti itu. Desahan Sumeyao penuh dengan perubahan, yang menunjukkan bahwa dia dan Bai Youyo sama-sama sosok antik.
Kuil Dewa Api telah datang ke dunia bela diri fana. Spekulasi Chen Xiang dan yang lain sebelumnya tidak dapat dipisahkan, tetapi apa yang akan dilakukan oleh kuil Dewa Api ketika mereka datang ke dunia bela diri fana? Pada saat ini, seorang pria parubaya dari kuil Dewa Api berkata dengan acuh tak acuh, keluhan antara junior, para tetua benar-benar tidak boleh ikut campur. Mendengar kata-kata pria parubaya dari Istana Dewa Api, Qin Zejun dan Xiao Ziliang segera mundur, yang membuat Chen Xiang sangat terkejut. Dia dapat melihat bahwa orang-orang di kuil api sangat penting di mata para raksasa ini. Chen Xiang tiba-tiba berpikir, alasan mengapa kuil Dewa Api datang ke sini adalah untuk menguasai seluruh dunia bela diri fana. Jika itu masalahnya, setelah kuil Dewa Api berkembang, semua orang di dunia bela diri fana harus mengikuti instruksi mereka, dan mereka dapat melakukan apapun yang mereka inginkan. Ini adalah kekuatan yang berspesialisasi dalam menjarah jiwa api orang lain. Chen Xiang tidak memiliki kesan yang baik tentang kuil api ini. Ini adalah pemuda terkuat di dunia bela diri fana, Chen Xiang. Seorang pemuda tampan dengan fitur halus dan wajah seperti giok mahkota berjalan menuju Chen Xiang dari Aula Dewa Api. Itu benar, saran apa yang kamu punya? Melihat postur arogan pihak lain, Chen Xiang diam-diam tidak senang. Baru saja kepala istana mengatakan bahwa ini adalah masalah antara junior, dan sekarang saya ingin mencari keadilan untuk kedua senior ini. Pria muda dari kuil Dewa Api itu berkata dengan enteng. Chen Xiang dapat melihat bahwa sekelompok orang kuat telah melakukan kontak dengan kuil Dewa Api, dan kuil Dewa Api pasti telah menunjukkan kekuatan mereka yang luar biasa, membuat orang-orang kuat ini takut pada mereka. Dia diam-diam senang menantang Chen Xiang. Pintu real mendalam belum dibuka, bukan apa-apa untuk melihat pertarungan junior, dan itu masih duel antara Chen Xiang dan Istana Dewa Api. Mengapa kamu? Apakah saya mengenal Anda? Apa hubungan antara Anda dan 3 orang yang mati? Merekalah yang ingin membunuh saya terlebih dahulu, dan wajar bagi saya untuk membalas dendam dari mereka, kata Chen Xiang dengan sebuah pemotongan, nadanya zong penuh dengan penghinaan. Pemuda dari kuil Dewa Api mengudara, yang membuatnya jarang merasa jijik. Tuan Hall, parubaya dari kuil Dewa Api sedikit mengernyit, tetapi berpikir bahwa Chen Xiang tidak mengetahui kekuatan kuil Dewa Api mereka, dia tidak merasakan apa-apa. Itu normal bagi orang muda untuk menjadi sombong, terutama jika mereka bisa bersaing di seluruh dunia bela diri fana orang yang memenangkan tempat pertama di sekolah menengah. Namun, mereka yang akrab dengan Chen Xiang tahu bahwa dia jelas bukan orang yang sombong, dan kekuatannya sendiri memang sangat kuat, dan orang yang sombong di depannya akan sering menderita. Chen Xiang tidak ingin bertarung sama sekali sekarang, karena dia memiliki jiwa api Qian Kun di tubuhnya, dan akan merepotkan jika orang-orang dari kuil Dewa Api melihatnya. Sepertinya kamu tidak lebih dari itu. Saya telah melakukan perjalanan ke puluhan dunia dengan kepala istana. Saya telah melihat banyak dunia yang lebih besar dan lebih kuat dari dunia seni bela diri biasa ini. Di dunia itu, mereka dikenal sebagai yang nomor 1 muda dan kuat, orang-orang yang hanya bermulut keras, dan pada akhirnya mereka diinjak-injak olehku. Pria muda dari kuil Dewa Api itu mencibir. Mendengar pemuda ini berbicara tentang perjalanannya ke lusinan dunia, pusat kekuatan nirvana itu tergerak lagi. Mereka hanya melakukan perjalanan ke belasan benua paling banyak, tetapi pemuda ini adalah dunia. Oh! Chen Xiang hanya menjawab dengan ringan, dia tidak berpikir begitu. Dia sendiri memiliki seorang Luo Tianmen, jika dia memiliki kekuatan, dia dapat melakukannya di masa depan, belum lagi siapa yang dilakukan oleh orang-orang muda dari Istana Dewa Api pergi ke Istana Dewa Api dengan, itu tidak bisa dianggap sebagai kemampuanku sendiri. Tapi hidupku lebih baik. Setelah melihat orang-orang kuat itu menatapnya dengan iri, pemuda itu merasa gembira, tetapi reaksi acuh tak acuh Chen Xiang membuatnya merasa kesal. Chen Xiang tidak berpura-pura, tapi dia tidak menganggapnya serius. Tampaknya Yang Mulia sudah menjadi pria muda dan kuat nomor 1 di dunia. Saya benar-benar tidak berani bersaing dengan Anda, jangan sampai saya kehilangan nyawa saya. Saya tidak berpikir ada orang di dunia manapun di dunia ini yang bisa mengalahkan Anda. Anda Yang Mulia harus cepat atau lambat naik ke surga, kata Chen Xiang sinis. Yang dimaksud Chen Xiang adalah mengatakan kepadanya bahwa mereka yang tidak bisa naik tidak memiliki apa-apa untuk dipamerkan. Ini juga mempermalukan beberapa orang kuat lagi,
karena banyak orang menekan kultivasi mereka sendiri dan tidak berani meningkat, agar tidak menarik nirvana. Meskipun lebih baik mati daripada hidup, tetapi terkadang hidup terlalu menderita bukanlah hal yang baik. Chen Xiang, sepertinya kamu hanyalah penjahat yang tercela dan tidak tahu malu. Saya pikir kamu menggunakan beberapa trik yang sangat kejam dan berbahaya untuk menang dalam kompetisi seni bela diri. Pemuda itu sedikit marah dan berkata dengan keras. Chen Xiang mengerutkan kening, matanya berkedip dengan niat membunuh, dan dia menatap pemuda itu, persetan dengan adikmu. Saat dia mengatakan itu, dia sudah meninju tinjunya, yang secepat kilat, ditutupi dengan lapisan pingsan. Kabut putih, dan langsung menghantam tanah pipi pemuda itu terkena kepalan penuh kekuatan naga, dan pemuda yang tidak menaruh curiga itu segera terbang keluar, dengan darah dan gigi muncrat dari mulutnya, dan banyak gigi dicabut oleh memukul. Begitu kekuatan naga dilepaskan, siapa yang berani bertarung di depan? Bab 478 Musuh Api. Pukulan tiba-tiba Chen Xiang membuat semua orang tercengang, sementara orang paruh baya di kuil api semuanya mengerutkan kening sedikit mengernyit, pemuda yang dipukuli terbang oleh Chen Xiang bahkan lebih marah. Sekarang kamu bisa lihat, aku memang penjahat yang hina dan tak tahu malu. Chen Xiang mengeluarkan kain, menyeka tinjunya, lalu dia melemparkan potongan kain itu ke tanah, dan berkata, sekarang kamu dan aku memiliki kebencian yang mendalam. Jika kamu menantangku, aku akan menerimanya. Orang-orang paruh baya di kuil Dewa Api semuanya marah, mereka tidak sabar untuk menampar Chen Xiang. Kematian dengan telapak tangan, tetapi mereka baru saja mengatakan bahwa ini adalah masalah generasi muda, mereka yang lebih tua tidak dapat melakukannya, jika mereka melakukannya, bukankah mereka akan menampar wajah mereka sendiri? Adegan ini membuat Gu Dongchen dan yang lainnya diam-diam tertawa. Orang-orang di kuil Dewa Api dapat dikatakan menembak kaki mereka sendiri. Qin Zejun dan Xiao Ziliang juga diam-diam berharap Chen Xiang memukuli pemuda di kuil Dewa Api. Kuil Vulcan akan membenci Chen Xiang, dan selama mereka memiliki musuh yang sama, hubungan di antara mereka dapat terjalin. Tinju Chen Xiang sangat berat, tetapi dia memusatkan kekuatan naga pada tinjunya, dan meninju dengan keras, dan kecepatannya sangat cepat. Wajah adil pemuda itu bengkak karena pemukulan Chen Xiang. Dia melompat ketika dia jatuh ke tanah, dan meraung pada Chen Xiang. Chen Xiang, aku ingin melawanmu selamanya. Bukankah ini pertempuran hidup dan mati? Ayo. Chen Xiang berkata dengan santai, dia telah melihat banyak orang muda dan sembrono seperti ini sebelumnya, dan dia telah membuat pria seperti ini menderita, dan beberapa dari mereka bahkan dibunuh olehnya. Namaku Tielang Hao, kamu harus mengingatnya, jangan sampai kamu melihat Raja Hades. Bukankah ini hanya pertarungan hidup dan mati? Mengapa ada begitu banyak omong kosong? Chen Xiang memotongnya dengan tidak sabar, dan berkata, katakan padaku namamu tidak berguna. Orang yang kubunuh akan segera kulupakan, dan orang yang mati di tanganku tidak pantas aku mengingat namanya. Tielang Hao awalnya mengira dia cukup gila, tetapi Chen Xiang bahkan lebih sombong darinya, yang membuatnya semakin marah melihat gigi putih di genangan darah di tanah, dia mengepalkan tinjunya dengan erat, berdarah dengan kebencian di hatinya. Ini adalah pertama kalinya seseorang bisa merontokkan giginya. Meskipun dia tidak menderita luka serius, itu benar-benar menghancurkan citranya sebagai pria tampan. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa ditahan oleh Tielang Hao. Chen Xiang, aku akan selalu mengingatmu. Tielang Hao meraung, dan perlahan berjalan menuju Chen Xiang. Setiap kali dia mengambil langkah, energi sejati yang membara mengembun di bawah kakinya, meninggalkan lubang di tanah. Mengukus jejak kaki satu persatu. Tentu saja orang-orang di kuil api menggunakan api. Chen Xiang sekarang memiliki jiwa api Qian Kun yang lebih kuat dari jiwa api Tianyang. Prajurit yang mengolah api sama sekali bukan tandingannya. Chen Xiang tersenyum dan berkata, sama-sama, sebenarnya, Anda harus berterima kasih kepada saya karena tidak merontokkan gigi depan Anda, jika tidak, Anda akan mati lebih jelek lagi. Bahkan Liu Meng'er sedikit mengernyit pada provokasi yang merajalela ini. Dia tahu bahwa Chen Xiang bermaksud memprovokasi Tielang Hao dengan sengaja, tetapi ini akan membangkitkan kebencian kuil Dewa Api, dia tahu betul betapa kuatnya kuil Dewa Api itu. Mati! Tielang Hao benar-benar marah, matanya terbakar dengan api, dahinya penuh dengan pembuluh darah, dia berharap bisa menelan Chen Xiang hidup-hidup.
Mengikuti raungan ledakan Tielang Hao, dia menghilang di depan mata Chen Xiang dengan sia-sia, dan suara berderak datang tiba-tiba, dan Chen Xiang hanya merasakan udara yang sangat panas datang dari belakang. Tielang Hao ini sangat kuat, dia dengan cepat datang ke belakang Chen Xiang dengan kecepatan cepat. Dan kemudian meluncurkan tinju api yang ganas. Energi sejati Chen Xiang tenggelam, dituangkan ke kakinya, bergegas ke telapak kakinya, melihat tanah bergetar, kakinya tenggelam ke tanah, dan berdiri di sana dengan kokoh. Pada saat yang sama, tinju api besar tiba-tiba muncul, mengenai Chen Xiang kembali. HMPH. Chen Xiang tidak mengelak, hanya mendengus, dan tidak melakukan perlawanan, karena dia membiarkan tubuh fisiknya menerima tinju api yang ganas. Tinju api menghantam punggung Chen Xiang, dan ledakan dahsyat terjadi. Api meledak, dan nyala api besar berbentuk jamur muncul, menutupi Chen Xiang di dalamnya. Setelah Tielang Hao berhasil meninju, dia buru-buru terbang ke kejauhan, dia menatap Chen Xiang dengan seringai di wajahnya. Nyala api berkobar dengan gila-gilaan, dan aura yang membakar menyelimuti pulau bawah laut, tetapi aura Chen Xiang benar-benar menghilang. Orang paruh baya di kuil api melihat ekspresi terkejut di wajah orang-orang kuat itu, dan serangan terhadap Tielang Hao sangat puas. Api yang sangat kuat, berapa banyak urat api yang dibutuhkan untuk melakukan ini, seru seorang lelaki tua. Mungkinkah memiliki 2 pembuluh darah dewa? Kata pria paruh-baya lainnya. Api dan kecepatan Tielang Hao membuat orang-orang kuat itu mengagumi satu demi satu, karena Tielang Hao juga seorang prajurit muda yang baru saja memasuki alam bela diri spiritual, dan memang sangat kuat untuk memiliki level ini. Liu Meng'er bergumam, untuk dapat menghasilkan nyala api seperti ini, dia harus memiliki jiwa api. Dia adalah satu-satunya wanita di sini, dan suaranya yang indah juga sangat menyenangkan, dan segera menyebar ke telinga banyak orang. Mendengar bahwa itu adalah nyala api legendaris, semua orang semakin takjub. Seperti yang diharapkan dari seorang ahli dalam menggunakan api, dengan penglihatan yang bagus. Seorang pria paruh-baya dari kuil api memuji, menatap Liu Meng'er dengan mata berapi-api. Wanita seperti Liu Meng'er menjadi sasaran banyak pria kuat, tetapi Liu Meng'er semuanya tahu tentang putranya, dan kekuatannya tak terduga. Jangan terlalu senang. Liu Meng'er berkata dengan dingin. Setelah api diselimuti di sana bubar, semua orang melihat Chen Xiang berdiri di sana dengan rambut acak-acakan, tubuh bagian atas Chen Xiang telanjang dan sedikit hangus. Tetapi dengan ototnya yang kuat dan sempurna, itu menambah sedikit pesona padanya. Chen Xiang menghela nafas lega, itu saja. Dengan tubuh peri dan iblis tingkat 18, ditambah fakta bahwa ia memiliki jiwa api alam semesta di tubuhnya, ia dapat melakukan perjalanan tanpa hambatan di pusat bumi, belum lagi api yang dikeluarkan oleh manusia biasa ini. Itu hanya gatal untuknya. Sekarang semua orang mengerti mengapa mereka tidak bisa merasakan napas Chen Xiang. Karena Chen Xiang tidak menggunakan energi aslinya untuk melawan sekarang. Apa artinya ini? Itu berarti bahwa Chen Xiang dapat menahan api kebanggaan Tielang Hao dengan tubuh fisiknya. Liu Meng'er dan Gu Dongchen, yang sangat mengenal Chen Xiang, juga sangat terkejut. Mereka tahu bahwa tubuh fisik Chen Xiang telah naik ke tingkat yang baru. Mereka hanya ingin tahu bagaimana Chen Xiang mengolah tubuh fisiknya. Tetapi Liu Meng'er segera memikirkan teknik penguatan tubuh basaltik. Dia telah melihat keterampilan magis ini, yang dapat membuat orang memperkuat tubuh fisik mereka dalam waktu singkat. Tetapi rasa sakit yang mereka alami bukanlah sesuatu yang dapat ditanggung oleh orang biasa. Liu Meng'er pernah menggunakan besi cair untuk meredam tubuh Chen Xiang. Memikirkan hal ini, jantungnya sedikit berdebar, karena dia tahu bahwa Chen Xiang pasti mengalami siksaan yang tidak manusiawi untuk memiliki tubuh yang begitu kuat. Beberapa orang paruh baya di kuil Dewa Api tampak serius. Mereka sekarang tahu bahwa Chen Xiang layak untuk merajalela. Mereka telah pergi ke banyak dunia, tetapi ini adalah pertama kalinya mereka melihat hal yang aneh seperti Chen Xiang. Tielang Hao mengerutkan kening, dan mengepalkan tinjunya sangat erat. Chen Xiang menurunkan pukulannya yang tidak lemah hanya dengan tubuhnya, yang berarti serangannya tidak efektif melawan Chen Xiang. Tapi serangan Chen Xiang bisa membuatnya patah gigi. Bab 479 memalingkan wajahnya. Tielang Hao tidak percaya pada kejahatan, dia mengelak, dan datang ke Chen Xiang, dan meninju Chen Xiang lagi. Tinju api yang sangat besar meledak seperti gunung berapi meletus, dan mengenai On Chen Xiang. Dengan keras, Chen Xiang sekali lagi diselimuti oleh sekelompok besar api yang ganas.
Pukulan Tielang Hao menghabiskan sebagian besar energinya. Dia sangat puas dengan pukulannya, terutama ketika dia merasakan nafas yang sangat panas yang membuatnya bangga. Dia tahu betapa kuatnya pukulannya tadi. Jika Tielang Hao menyerang Chen Xiang dengan atribut guntur Ki Sejati atau atribut lain dari Ki Sejati, mungkin Chen Xiang tidak akan melawannya dengan mudah dengan tubuhnya, dan api adalah hal yang paling tidak ditakuti oleh Chen Xiang. Tidak peduli seberapa kuat nyala api itu tidak dapat membakarnya di seluruh dunia. Nyala api terkuat ada di pusat bumi. Chen Xiang bisa berjalan mengelilingi pusat bumi sesuka hati tanpa bergantung pada Xuanwu Vajra Armor, belum lagi api di depannya. Bahkan api yang dilepaskan oleh para prajurit di alam nirwana tidak dapat membakarnya, tentu saja, jika seni bela diri kuat dan mereka tahu bagaimana mengubah energi sejati atribut api menjadi kekuatan yang kuat, masih ada ancaman tertentu baginya. Chen Xiang keluar dari amukan api, dengan seringai dingin di wajahnya, dan dia mengepalkan tinjunya dengan erat. Melihat bahwa Chen Xiang dapat berjalan keluar dengan aman, Tielang Hao tiba-tiba menjadi ketakutan. Pukulan kuatnya sendiri tidak dapat membahayakan Chen Xiang. Dia bertanya-tanya apakah Chen Xiang telah memasuki tahap kedua dari alam pamungkas, jiwa wilayah seni bela diri. Sekarang giliranku. Chen Xiang tertawa keras, sosoknya seperti angin, dan dia terbang. Tinjunya yang penuh kekuatan naga berubah menjadi kepala harimau putih besar, menantang aura pembunuh yang kejam. Ketika Chen Xiang terbang, dia menghancurkan tinjunya dengan keras. Cahaya tinjunya menari, dan semburan aura pembunuh menyelimuti Tielang Hao dengan luar biasa. Kecepatan dan reaksi Tielang Hao sangat cepat, tetapi saat dia melompat, dia ditarik oleh tanaman merambat air yang dilepaskan oleh Chen Xiang. Setelah jatuh ke tanah, kepalan badai Chen Xiang menghantam tanah seperti tetesan hujan yang tak terhitung jumlahnya. Setiap pukulan di tubuh adalah tinju Raja Harimau Putih yang dilepaskan oleh kekuatan naga, lusinan pukulan dalam sekejap, seperti guntur, terbawa dengan energi mati, menghancurkan tulang dan daging, merampas kekuatan hidup. Hanya dalam beberapa tarikan napas pendek, wajah Tielang Hao menjadi pucat, dan dia meratap sedih. Tulang-tulang di tubuhnya meledak sedikit demi sedikit, dan tiannya sudah dihancurkan oleh kekuatan naga yang kejam. Sekarang Chen Xiang mati-matian menggunakan naga dia menyapa kepala, perut, dan dada Tielang Hao dengan pukulan dan pukulan di dalam tubuh Tielang Hao. Organ dalam telah hancur, tidak hanya tulang dan otot yang rusak parah, tetapi kekuatan hidup di tubuhnya juga hancur. Aura pembunuh yang kuat terkorosi. Berhenti. Penguasa Aula Dewa Api tidak tahan lagi, dia meraung, dan dengan lambaian lengan bajunya, dia melepaskan energi kekerasan, dan terbang menuju Chen Xiang Biao. Serangannya yang tiba-tiba tidak terduga, Gu Dongchen telah terbang untuk memblokirnya, tetapi serangan Tuan Aula terlalu cepat. Energi tak terlihat yang dilepaskan berputar seperti pisau, dan menebas ke arah leher Chen Xiang. Melihat serangan Palace Master begitu kejam, Chen Xiang sangat marah. Dengan raungan keras, naga putih di lengan kirinya tiba-tiba memancarkan cahaya putih, dan dia meninjuki kuat yang terbang di atas, seperti naga yang kejam. Dengan amengaum, dia membanting ke arah Qi Jin yang terbang di atas. Dengan ledakan, panah berdarah keluar dari mulut Chen Xiang, tanah retak, dan gelombang udara tak terlihat menyapu segala arah, dan batu di sekitarnya dihancurkan menjadi bubuk oleh gelombang udara yang kuat itu. Chen Xiang benar-benar memblokir serangan Master Aula. Master Aula sedikit terkejut, terbang dan menyapu, tetapi Gu Dongchen tiba-tiba muncul di depan Master Aula. Baru kali ini, lengan Chen Xiang dengan tato naga putih menyala lagi. Long Shui mengubah kekuatannya menjadi kekuatan naga, menuangkannya ke lengan Chen Xiang terus-menerus, dan meminjamkan kekuatan itu ke Chen Xiang. Long Shui menggunakan kekuatan naga yang sangat murni sekarang, dan dia melekat pada tubuh Chen Xiang. Kekuatan ini membuat Chen Xiang merasa seolah-olah itu miliknya, merasakan kekuatan naga yang dipinjamkan Long Shui padanya, darah di tubuhnya mendidih, dia menginjak kakinya dengan kuat. Dan terbang ke Tielang Hao yang tergeletak di tanah seperti lumpur. Mati! Chen Xiang meraung dengan marah, seperti naga yang marah, dan lengan kirinya lebih seperti dirasuki oleh naga gila putih, dan di atas tinjunya ada kepala naga yang keras dan marah. Berhenti! Beberapa orang dari kuil Dewa Api berteriak pada saat yang sama, tetapi tidak peduli seberapa cepat mereka tidak dapat menghentikan mereka.
Tinju Chen Xiang telah menghantam kepala Tielang Hao, menghancurkan kepala itu berkeping-keping. Dan tirani meninju angin menghancurkan tubuh Tielang Hao menjadi pasta daging. Mati! Tielang Hao sudah mati. Orang-orang muda yang dapat dibawa oleh kuil Dewa Api dan memiliki jiwa api sendiri harus menjadi fokus kuil Dewa Api, tetapi sekarang mereka dipukuli menjadi meat loaf oleh Chen Xiang. Para penonton itu tidak bisa membantu tetapi bergidik. Sekarang mereka merasa bahwa Chen Xiang bahkan lebih gila dari Huang Jintian, menjadi sangat putus asa. Sampai sekarang, Gu Dongchen hanya bisa membereskan kekacauan untuk Chen Xiang meskipun kuil Dewa Api sangat kuat, dia hanya keberatan, tapi tidak pernah takut. Liu Meng'er sudah siap, dia tidak pernah menyangka bahwa Chen Xiang akan berani melakukan pukulan berat ketika dia tahu bahwa pihak lain adalah kuil Dewa Api. Meskipun dia menyalahkan Chen Xiang di dalam hatinya, dia diam-diam bahagia. Meskipun penampilan Chen Xiang gila, tapi dia sangat menghargainya. Selain itu, Master Aula dari Aula Dewa Api juga memberikan tekanan berat pada Chen Xiang barusan. Jika Chen Xiang tidak dapat memblokir serangan dari Master Aula, dia mungkin terluka parah sekarang. Kekuatan Chen Xiang mengejutkan semua orang lagi. Apa itu kuil Dewa Api? Baru saja aku terus mengatakan bahwa aku tidak akan ikut campur dalam urusan junior, tetapi mengapa kamu menyerangku? Bicara tentang seorang prajurit di alam nirwana, yang begitu berat padaku, sedikit dunia seni bela diri spiritual. Orang seperti ini hanya akan membuat dunia tertawa. Chen Xiang berkata dengan dingin, bukan dia yang baru saja meminjam kekuatan naga Long Shui, dia tidak bisa memblokir trik itu sama sekali. Wajah Gu Dongchen suram, Tuan Kuil Dewa Api, jangan terlalu banyak menggertak orang. Kalian baru saja mendengarnya, itu adalah pertarungan hidup dan mati, dan mereka semua sukarela. Kalian memiliki beban yang begitu berat, serahkan paman kecilku. Hanya saja, jangan menganggap Taiwumenku serius. Taiwumenku tidak akan berpartisipasi dalam aliansi yang kamu sebutkan sebelumnya. Aku tidak akan pernah bergabung dengan orang-orang sepertimu. Hanya sekte Taiwu yang berani mengucapkan kata-kata yang begitu kuat ke kuil Dewa Api. Melihat postur Gu Dongchen, dia sudah berencana untuk bertarung hebat dengan kuil Dewa Api. Tentu saja, banyak raksasa yang hadir tahu bahwa jika mereka membentuk aliansi dengan kuil Dewa Api, mereka akan tunduk pada kuil Dewa Api, yang akan membuat mereka merasa sangat dirugikan. Sekarang sekte Taiwu memimpin, Liu Meng'er dari surga senjata ilahi juga segera berkata, itu benar. Kekuatan semacam ini yang memperlakukan kata-kata sebagai kentut, saya, Shen Bing Tiangwo, tidak akan berpartisipasi. Tuan Kuil Dewa Api sangat marah, dan sekarang dia akhirnya merasakan Qin Zejun marah, dan dia berkata dengan kejam, apakah kamu apakah kamu tidak takut dengan Kuil Dewa Api? Lian Yingxiao mengipasi kipas lipatnya dan berkata dengan sedikit senyum, kami benar-benar tidak takut akan hal ini, jadi datanglah jika kamu memilikinya nyali. Bagaimana kalau memanggil semua kuil Dewa Api Anda dari seluruh dunia untuk bersaing dengan kami? Bab 480 Pembukaan Alam Mendalam. Blue Mountain merasa bahwa pertunjukan yang bagus ini sangat menyenangkan, tetapi Chen Xiang baik padanya, dan hubungannya dengan Gu Dongchen juga baik. Sekarang dia juga di sela-sela, semua ini adalah masalah generasi yang lebih muda, dan tidak baik bagi generasi yang lebih tua untuk berperang karena masalah generasi yang lebih muda. Bukankah itu yang Anda katakan barusan, Tuan Istana Api? Wang Quan, Xiao Ziliang dan Qin Zejun berharap mereka bisa bertarung sampai mati. Terutama Qin Zejun dari Sekte Cahaya Suci. Sekte Cahaya Sucinya mendominasi Laut Cina Timur. Hanya benua Chenwu yang belum ditaklukkan, dan sekarang ada kuil Dewa Api yang kuat yang ingin mendominasi seluruh dunia bela diri fana. Jika ada perkelahian, itu akan baik untuk Sekte Cahaya Suci miliknya. Tidak peduli apapun. Liu Meng'er mendukung Chen Xiang, dan Chen Xiang adalah kekasihnya. Penguasa kuil Dewa Api memandangi daging busuk yang direkatkan dengan tanah, meraung marah, melepaskan bola api, dan membakar tubuh Tielang Hao menjadi abu. Seorang pemuda dengan jiwa api mati seperti ini, yang membuat banyak orang kuat merasa kasihan. Semua raksasa di dunia seni bela diri memiliki kekuatannya sendiri. Mereka adalah kaisar di wilayah mereka. Sekarang kuil Dewa Api tiba-tiba muncul, mereka tidak ingin membuat mereka mematuhi kuil Dewa Api. Jika seseorang memimpin pemberontakan, mereka pasti akan berpartisipasi, banyak orang yang kuat. Tuan Aula Dewa Api diam-diam membenci di dalam hatinya.
Memelototi Chen Xiang dengan marah, dan kemudian kembali ke orang-orang paruh baya di kuil Dewa Api. Mereka tahu betul apa yang dipikirkan oleh raksasa alam bela diri mortal tentang ini waktu, jika mereka mendorong terlalu keras. Begitu Gu Dongchen dan yang lainnya memimpin pemberontakan, raksasa lain juga akan bergabung, dan mereka mungkin akan musnah di sini. Tapi sekarang perang tiga alam akan segera dimulai, tidak mungkin untuk memanggil kuil Dewa Api dari dunia lain. Kuil Dewa Api itu telah ditempatkan di dunia lain, dan mereka semua mengendalikan banyak sumber daya di dunia itu. Begitu mereka ditarik, kerugiannya akan sangat besar. Chen Xiang mengeluarkan sepotong pakaian untuk dikenakan, menyeka wajahnya, dan berkata, saat itu tuanku sangat kuat, dia bahkan tidak berpikir untuk melebih-lebihkan kekuatan Tai Wumen ke setiap benua. Tentu saja, dia pasti punya kekuatan untuk melakukannya. Sekarang kuil Dewa Api asing tidak memiliki apa-apa untuk dibagikan dengan seluruh dunia bela diri fana, tetapi ingin merebut semua sumber daya di sini. Ini hanyalah angan-angan. Apa yang dikatakan Chen Xiang adalah apa yang dipikirkan orang-orang kuat. Itu hati mereka, dan orang-orang di dunia bela diri fana semua benua telah berkembang dengan sangat baik. Mengapa mereka harus menyerahkannya kepada orang lain? Jika ada yang ingin melakukan ini, sekte Taiwu saya akan melawannya dengan segala cara. Gu Dongchen berkata dengan keras, dan pada saat yang sama menatap Qin Zejun. Sekte cahaya suci Qin Zejun menyebar ke seluruh laut Cina Timur. Sebelum itu, kita harus menyingkirkan kanker ini. Kepala aula mendengus dingin, kami hanya membantumu melawan iblis dan mempersatukanmu. Liu Meng'er mencibir dan berkata, aku sudah bersatu, jadi aku tidak butuh bantuanmu. Selain itu, kamu hanya punya beberapa ribu murid, dan Anda benar-benar apakah Anda bersedia menggunakan murid-murid ini? Saya pikir Anda ingin memanfaatkan perang tiga alam dan memanfaatkan waktu ketika vitalitas kita terluka parah. Di kuil Dewa Api benar-benar berbahaya. Masalah ini, saya tidak bisa tidur. Lian Yingxiao tertawa. Orang-orang di kuil api tidak berekspresi, karena Liu Meng'er dan Lian Yingxiao benar. Dia tidak pernah menyangka bahwa orang-orang di dunia bela diri fana akan begitu bersatu. Alasan mengapa mereka begitu bersatu sekarang sebagian besar karena Huang Jintian masih ada di sini. Jika ada kekacauan di dunia seni bela diri, Huang Jintian pasti akan keluar. Huang Jintian berkeliling pada tahun-tahun itu, menantang para raksasa itu di mana-mana, dan tidak pernah kalah, sehingga para raksasa itu sangat takut padanya. Meskipun orang-orang di kuil Dewa Api menerima pandangan menjijikkan dari banyak orang, mereka tetap tinggal di sini. Mereka tahu bahwa mereka sedang menunggu pembukaan alam mendalam Harimau Putih. Karena mereka ada di sini, mereka harus masuk dan memiliki lihat. Chen Xiang berdiri di samping Gu Dongchen, menunggu dengan tenang bersama yang lain, dan pusaran juga dengan padat melahap aura kekerasan untuk masuk, dan setelah aura masuk, itu akan menghilang begitu saja. Segera, semua orang merasa ada perubahan di ruang angkasa. Sebagian pulau perlahan-lahan terbelah, dan retakan yang sangat besar muncul. Kematian tanpa akhir dan aura pembunuh keluar darinya, membuat punggung semua orang bergidik. Menyeramkan. Harimau Putih adalah dewa pembunuhan. Setelah ratusan juta tahun pembunuhan, ia telah mengumpulkan aura pembunuh yang mengerikan, dan lingkungan di alam misterius Harimau Putih ini jelas dibangun menurut binatang mitos Harimau Putih. Chen Xiang tidak bisa tidak bertanya-tanya, apakah alam mendalam Harimau Putih ini dibangun oleh seseorang? Qin Zejun, apakah kamu pernah masuk? Lan Shan bertanya, merasakan aura pembunuh yang begitu kuat, khawatir ada pria yang kuat di dalamnya. Sungguh tidak, kami baru saja mengirim orang untuk berjaga di sini, dan kami akan masuk untuk mencari tahu kapan waktunya hampir bersamaan. Kami telah mengirim lebih dari 10 orang untuk menyelidiki, dan hanya satu yang keluar, dan masih dalam alam 100 perbaikan, kata Qin Zejun. Xiao Ziliang juga berkata saat ini, saya pikir bahaya yang tersembunyi di dalam mungkin sulit untuk kita tangani orang tua. Karena ada begitu banyak orang sekarang, mari kita masuk dan melihat-lihat. Lian Yingxiao bertanya, bukankah apakah Anda mengatakan bahwa ada bahaya? Apakah orang itu keluar hidup-hidup? Apakah orang itu berbicara tentang situasi di dalam? Orang yang keluar hidup-hidup itu gila, dan telah kehilangan semua kultivasinya. Qin Zejun menghela nafas dengan sungguh-sungguh. Gu Dongchen memandang Chen Xiang, dan berkata, Paman kecil, kamu masih tidak mau masuk. Jika kamu memiliki masalah, tuanmu, orang tua gila, pasti akan membunuhku.
Chen Xiang melengkungkan bibirnya dan berkata, "Ini. Saya berita dirilis, Anda bisa datang ke sini. Saya tidak takut dengan apa yang ada di dalam." Liu Meng'er tidak khawatir tentang ini, dia tahu bahwa Chen Xiang ditakdirkan untuk menjadi penguasa sihir 4 elemen senjata, meskipun ada senjata ajaib di tubuhnya, itu juga karena senjata ajaib itu telah bersamanya selama bertahun-tahun sebelum mengenalinya, dan dengan bantuan Chen Xiang, akhirnya menyatu dengannya sepenuhnya. Memikirkan apa yang terjadi saat dia menyatu dengan kelembutan Suzaku, Liu Meng'er mengerang di dalam hatinya. "Ayo pergi," kata Lan Shan, dia adalah seorang pejuang di Nirvana, jadi dia secara alami tidak takut. Gu Dongchen tidak punya pilihan selain membiarkan Chen Xiang mengikutinya dari dekat, lalu mengikuti kerumunan menuju celah. "Bajingan kecil, apakah kamu diserang oleh seseorang yang menyergap di sini?" Liu Meng'er bertanya dengan perasaan spiritualnya. Meskipun dia tahu bahwa Chen Xiang baik-baik saja sekarang, dia masih menyalahkan dirinya sendiri. Dia setuju untuk ikut dengan Chen Xiang pada saat itu waktu. "Ya, tapi aku masih melarikan diri, dan akhirnya bersembunyi di tempat untuk memulihkan diri. Aku baik-baik saja sekarang," jawab Chen Xiang. "Apakah tidak apa-apa bagimu untuk memanggil begitu banyak orang? Bagaimana jika tentara harimau putih dibawa pergi?" Liu Meng'er sedikit khawatir. "Jangan khawatir, senjata Dewa Harimau Putih pasti milikku." Chen Xiang sangat percaya diri. Bagian dalam alam mendalam Harimau Putih sangat indah, dengan pegunungan dan air, kicauan burung dan bunga harum, dan penuh vitalitas, tetapi ada udara pembunuh dan kematian yang tak terlihat menggantung di langit. Sekarang Chen Xiang mengalami masalah, dia tidak tahu di mana prajurit ilahi Harimau Putih berada. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa cerita berikutnya di dunia novel.